Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar, memiliki sumber daya yang sangat melimpah. Salah satunya adalah kekayaan laut dan spesies yang meliputinya, seperti kota bawah laut yang bernama Bikini Bottom. Di sana terdapat berbagai ragam jenis tumbuhan dan spesies yang kaya akan keanekaragaman hayati. Mereka diantaranya adalah bintang laut, kepiting, siput, ikan gurita, dan spesies lainnya. Ngomongin kota Bikini Bottom, siapa yang tidak tahu? Tentu semua sudah familiar dengan kota satu ini. Yap, kali ini kita akan membahas sebuah alur film yang berjudul The SpongeBob Movie Spong and the Run yang dirilis pada tahun 2020 dan mendapat rating yang cukup lumayan, yaitu 8. Sebelum dimulai, jangan lupa jauhkan barang berharga, bahan peledak, dan minuman berbahaya, duduk dengan tegak, pasang headset, dan check it out. Bikini Bottom. Crustaceans. Money. Sea stars. Octopi. And diverse plankton. Scientists. Cerita diawali dari SpongeBob yang melakukan ritual membangunkan bintang laut dan gurita dengan suara yang begitu menggelegar seperti baja lewat. Good morning, Patrick. Sontak itu membuat Squidward marah besar dong, karena konsentrasinya bermain klarinet menjadi terganggu. Seusai mengganggu latihan klarinet Squidward, SpongeBob kemudian memberi Gary makanan daging bagong dan sarapan bersamanya. Setelah mendapatkan stamina, SpongeBob kemudian membawa Gary pergi melihat para gadis di tepi jalan. Know everything is gonna be cool as long as you're here with me. It's always summer in Bikini Bottom. Tidak pakai lama, setelah lari pagi, SpongeBob berangkat kerja dan meninggalkan Gary di rumah sendirian. Why did he cruelly abandon me like that? Kemudian scene berpindah ke lokasi kerja SpongeBob. Entah dari mana datangnya, SpongeBob tiba-tiba muncul dan mempengaruhi Squidward untuk pergi bersamanya nanti malam ke sebuah kafe. Squidward yang berprofesi sebagai kasir tidak senang kalau dirinya diganggu oleh Spons pencuci. Karena dia tahu kalau bersama SpongeBob, dia selalu menemui kesialan. I always end up with the wrong end of the stick. Hanya menghitung detik, kesialan pun menimpanya. Don't involve me. Kemudian CEO dari restoran Krusty melakukan briefing kepada krunya untuk melakukan persiapan sebelum restorannya dibuka. Kalau di warung kita mah merapikan barang dagangan, membuka jendela, menyiapkan meja kursi, dan sebagainya lah yang bisa dilakukan di pagi hari. Get moving, sailor. Sir, yes, sir. CEO ini tidak asing, yaitu spesies yang sering diburu oleh para YouTuber Indonesia. Yap, dia adalah Mr. Crab. Dia sangat doyan terhadap uang, tapi di dunia nyata Mr. Crab doyan pada alga laut. Sungguh keterlaluan. Baru membuka signboard restoran, seketika sekelompok warga langsung berbondong-bondong untuk sarapan pagi, sekalian buat bekal makan siang di ladang. Di tengah kesibukan melayani pelanggan, tampak dari kejauhan ada yang memata-matai restoran Tuan Crab. Yap, siapa lagi spesies yang dari kita kecil sampai kita tua sekarang yang masih belum bisa mencuri formula kesuksesan restoran Krusty. Dia adalah Plankton, si mata satu dari gua hantu yang berbadan mungil tapi memiliki IQ di atas rata-rata. Your wife, every time I've tried to steal that formula, Krabs is Dia sekali lagi merencanakan pencurian terhadap formula itu nanti malam setelah restorannya tutup. tonight. I will finally extract my revenge. Tibalah pendekar mata satu beraksi. Dia berhasil melakukan ekstraksi terhadap daging kodok dan menemukan formulanya. To Papa. In just a few minutes. And I will rule Bikini Bottom as its new slop king. Karena saking senangnya, ketawanya sampai membangunkan sapi saya di kandang. Serta ayam yang sedang berbunyi tadi pada saat saya rekaman memang kambing. Aksi pencuriannya pun tidak berjalan dengan mulus karena SpongeBob yang tiba-tiba datang mengganggu aksinya. Dengan membuka pintu sekeras membuka pintu hati, pendekar yang berbadan mungil harus terjatuh dan resep formulanya ikut melayang. Setelah mendapatkan formulanya, ternyata pendekar berada di mesin memotong daging sapi dan bergerak memotong dagingnya juga. Sungguh mengenaskan nasibmu, Plankton. Sementara scene berpindah ke kerajaan bawah laut di Antartika, penguasa 7 lautan yaitu kerajaan dipimpin oleh seorang putra duyung. Yap, rajanya bernama Poseidon yang telah berusia 3000 tahun.
Wow, sungguh-sungguh membagongkan. Yo, what's up, sire? You sent for me? Dia memimpin peradaban spesies laut di Antartika. Raja Poseidon sangat memperhatikan penampilannya agar terlihat awet muda di depan para warga yang dipimpinnya. Seperti wanita pada umumnya, dia selalu memperhatikan wajahnya agar tetap fresh di kaca spion motor. Seketika asik berkaca-kaca, sang raja melihat kulitnya yang mulai keriput seperti semongko yang lama tidak dimakan di lemari pendingin. Busuk. Whoa! Wait, is that a wrinkle? What? Sang raja kemudian mencari pelumas wajahnya agar tidak menjadi keriput. Wait. Jadi, ada yang sudah paham atau sudah tahu benda apa yang menjadi pelumas wajah raja? Yap, dia adalah seekor siput. Kemudian sang raja meminta kepada ajudannya, kita sebut saja Pas Pampres, untuk memberikan moluska alias siput kerajaan kepadanya. Your royal snail. Tanpa bercermin, raja langsung membekapkan siput tersebut ke wajahnya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk menghemat skincare wajah, cukup mencari siput yang ada di batang pisang kemudian tempelkan di wajah Anda, seketika akan menjadi seperti ini. Sungguh saran yang membagongkan. Setelah menggosok-gosok siput di wajahnya, raja tidak merasakan efek dari siput tersebut terhadap kulitnya. Ternyata, raja mencari lendir yang begitu menjijikan untuk pelumas wajahnya. Karena mendapat siput yang tidak ada air pelumasnya, sang raja kemudian meminta siput lain. Namun Pas Pampresnya berkata, stoknya habis om. What? Is it empty? Full disclosure, man, we're out of snails. Seketika raja menjadi kelojotan tak karuan. Kemudian sang raja memberikan perintah kepada Pas Pampresnya untuk membuat sayembara. Barang siapa yang bisa membawa siput kepadanya, maka dia akan diberikan imbalan. Please, sire. Pas Pampres kemudian menyebarkan surat sayembara itu ke berbagai kota yang ada di bawah laut, termasuk kota Bikini Bottom. Tidak begitu lama, teman saya dari Gua Hantu sudah berada di TKP untuk melihat permintaan sang Raja Antartika. Mari sejenak kita mendengarkan arti dari surat sayembara tadi oleh teman saya, si pendekar mata satu dari Gua Hantu. To all citizens of the sea, the king requires a snail at once. Setelah membaca isi sayembara, sang pendekar mata satu kemudian merencanakan hal jahat kepada siput di desanya, yaitu Gary. Pendekar akan melaksanakan skenario penculikan terhadap Gary dan berhasil menculik Gary. Lalu setelah itu, SpongeBob juga sudah tiba di rumahnya. Seperti biasa, dia mencari peliharaannya itu di setiap sudut rumahnya. Setelah 40 kali menyapa Gary dan mencarinya, SpongeBob tidak menemukannya, yang membuat dia seperti ini. Dengan perasaan panik seperti dikejar penagih hutang, dia menyebarkan kertas tulisan yang berisi telah kehilangan Gary sahabatnya. Jika ada yang menemukan Gary, silakan hubungi nomor sutradara film ini. Setelah itu, SpongeBob kemudian kembali ke rumahnya dan melihat fotonya bersama Gary sebelumnya. SpongeBob pun larut dalam kesedihan. Oh, Gary. Kemudian datanglah pahlawan kesiangan anak saudara saya yaitu Patrick ke markas nanasnya. Patrick memberitahukan bahwa Gary telah hilang. Patrick. Makanya jangan tidur lama-lama kamu di batu, Patrick. Orang tadi udah nyari, udah nempel, kamu baru muncul. Goblok. Lalu dengan bijaksananya, dia meyakinkan SpongeBob bahwa pasti ada petunjuk tentang keberadaan Gary sekarang. Dengan IQ di atas rata-rata, Patrick menemukan kertas sayembara itu dan memberikannya kepada SpongeBob. Ketika sudah dibaca, mereka baru menyadari bahwa ternyata Gary diculik oleh tante-tante. Kemudian, SpongeBob dan Patrick menyusun rencana untuk pergi ke Antartika menyelamatkan Gary. Tanpa banyak bacot, Patrick ditugaskan untuk mencari transportasi ke sana. Now let's drill down on the plan. Pat, you're in charge of transpo. Just remember. Setelah SpongeBob selesai berpidato, tiba-tiba muncul mobil jenis baru dari Tesla, yaitu Tesla Model X dari arah kanan hendak menuju ke arah mereka berdua. Ternyata saudara-saudara, itu mobil milik kawan saya, pendekar mata satu dari Gua Hantu bersama teman robotnya yang bernama Otto. Si pendekar kemudian menawarkan bantuan kepada mereka untuk menjemput Gary menggunakan mobilnya. If you're going on any trips or journeys or quests or rescue missions, Dari sini kita sudah tahu bahwa ternyata
teman saya adalah sesungguhnya dari aksi penculikan Gary. Bon voyage, boys. I'm ready. Kita berpindah ke restoran tempat SpongeBob bekerja. Seperti yang kita lihat, banyak warga sudah mengantri untuk mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Lalu datang Tuan Krab yang begitu heran kenapa pelanggannya belum diberikan Krabby Patty. Dia pun bertanya kepada Squidward, kemana SpongeBob? Seperti biasa, dengan wajah yang menjengkelkan, Squidward menjawab. Oh, and frankly, you won't find me complaining. Ha! Kemudian Tuan Krab mencari di dapur, ternyata memang tidak ada SpongeBob-nya. SpongeBob? SpongeBob? Mereka berdua kemudian dihajar habis-habisan oleh pelanggan. Sungguh tragis. Di malam harinya, Tuan Krab didatangi teman saya. Dia sesekali bertanya mengenai bisnis Tuan Krab yang sekarang saham sedang anjlok. Business. Bad? Good. Dengan raut wajah Tuan Krab yang sudah tidak bersemangat untuk hidup, ternyata dia baru menyadari bahwa bisnisnya bisa berkembang sampai dengan saat ini tidak lain tidak bukan karena kehadiran SpongeBob. Oh, Plankton. I wouldn't expect you to understand. Seteman saya dengan pedenya minta resep formula yang terus menjadi incarannya. Tanpa banyak cincong, Tuan Krab kemudian memberikan resep formula tersebut dengan sukarela. Take it. It's yours. Kemudian scene berpindah ke kerajaan Poseidon, di mana terlihat di sana SpongeBob, Patrick, dan Otto sudah tiba di sana. Dan ternyata ada penumpang gelap lain yang ikut bersama mereka. Dia adalah Shake, pemeran di film John Wick. Pak D memberikan nasihat kepada mereka agar tidak masuk dalam ilusi apapun yang dilihat mereka. Tetaplah fokus pada tujuan utama, yaitu menyelamatkan Gary. And don't forget why you came here. Mereka berdua dengan santuy yang menjawab, tenang, semua ini bisa kami atasi sambil masuk ke dalam kerajaan. Setelah itu, mereka berdua langsung masuk ke dalam markas Raja Poseidon menggunakan Vespa milik akang-akang sebelah. Tanpa tahu arah di mana Gary berada, mereka masuk ke dalam panggung yang sedang berlangsung acara pementasan. Setelah Nona Cantik membawa acara menutup penampilan peserta sebelumnya, kini dia membuka penampilan peserta berikutnya. All right then. Our next performers are Secara tidak sengaja, Patrick dan SpongeBob dengan motor Vespa-nya mendarat tepat di atas panggung. Tanpa sepengetahuan Raja Laut, mereka berdua menampilkan tarian serta suara yang begitu mukau sampai saya terbangun dari tidur. Quick, quick, quick. Oh. Oh, amjar. Amjar. Setelah 4 jam memberikan penampilan yang memukau, pandangan SpongeBob tertuju pada Gary yang sedang membersihkan wajah keriput sang raja. Tanpa berlama-lama, SpongeBob berusaha merampas Gary dari sang raja dibantu oleh Patrick, namun gagal dan berakhir dengan ditahannya mereka berdua. Kemudian scene berpindah ke desa SpongeBob. Terlihat Sandy sedang menuju ke rumah SpongeBob menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dan mendarat tepat di depan rumah SpongeBob. Kedatangannya adalah membawa SpongeBob pergi bersamanya ke planet Mars. Namun Sandy tidak menemukan SpongeBob. SpongeBob? SpongeBob? Setelah berteriak 500 kali sampai suaranya hilang, seperti para mahasiswa sedang diospek oleh kakak kelasnya. Sandy kemudian pergi ke restoran Krusty Krab. Tibanya di sana terlihat restoran Tuan Krab sudah tidak beroperasi lagi. Sandy bertanya dengan nada kesal kepada Squidward dan Tuan Krab di mana mereka menyembunyikan SpongeBob. Tuan Krab kemudian menyampaikan hal sebenarnya kepada Sandy, bahwa mereka juga mencari SpongeBob. Dia berkata bahwa sudah 2 minggu SpongeBob tidak masuk kerja. Namun hanya 50%, Tuan Krab merindukan SpongeBob. Sungguh keterlaluan Tuan Krab nih, kampret. Setelah mendengar keterangan dari Squidward dan Tuan Krab, mereka kemudian melihat tayangan siaran televisi dari TVRI yang memberitakan SpongeBob dan Patrick menjadi tersangka di sana karena berniat merampas Gary dari Raja Poseidon. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dan mendapat hukuman mati yang akan dieksekusi pada Jumat malam, bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Setelah mendengar dan melihat kabar di televisi, Sandy, Tuan Krab, dan Squidward bersiap-siap untuk menolong mereka berdua. We've gotta go help them. You bark immediately. Hendak akan berangkat, tiba-tiba sahabat saya pendekar mata satu dari gua hantu tidak lupa untuk ikut membantu. Lalu di tengah percakapan, Tuan Krab menanyakan apa kontribusi pendekar terhadap misi penyelamatan ini. Kemudian Tuan Krab membawa mereka ke ruangan bawah tanah untuk mengambil mobil. Tak disangka mobilnya seperti ini.
namun lumayan canggih. Kemudian mereka mulai beraksi. Kecepatan mobil ini bisa mencapai 200 km per jam. Wow! Secepat kilat, mereka pun sudah sampai dan langsung menuju ke acara eksekusi. Lagi-lagi, acaranya dibawakan oleh nona cantik sebelumnya. Terlihat seperti acara persidangan sebelum dieksekusi, di mana di sebelah kiri ada meja terdakwa yaitu SpongeBob dan Patrick, sementara sebelah kanan adalah meja Hakim Agung. Dan diperkenalkan juga si algojo kerajaan yang bernama Lemon yang akan memenggal kepala mereka berdua. Sungguh menyeramkan. Sementara Sandy dan kawan-kawan masuk dengan cara mengendap-endap dari bawah. Setelah semua diperkenalkan oleh nona cantik, sekarang acara persidangan akan dimulai dengan diawali oleh penampilan sepupu dari Squidward. Jazz, in memory of the soon-to-be goners, I give you Kelpie G. Setelah pertunjukan selesai, kemudian masuk pada sesi penyampaian fakta oleh hakim yang memberatkan terdakwa. Setelah dinyatakan bersalah, kemudian mereka berdua akan ditebas kepalanya oleh Algojo. Namun sebelum hal itu terjadi, Sandy dan kawan-kawan berhasil mensabotase acara tersebut dan menangkap hakim serta Algojo dan mengikat mereka di belakang panggung. Dirasa tidak adil, Sandy kemudian memberikan keterangannya kepada semua hadirin di ruangan itu, bahwa yang dilihat dan diucapkan serta dituduhkan kepada SpongeBob dan Patrick itu tidak benar. Dan bukan hanya Sandy, namun semuanya termasuk sahabat saya pendekar mata satu dari Gua Hantu memberikan keterangannya juga, demi meringankan hukuman SpongeBob dengan Patrick. Mereka melancarkan aksinya untuk mengambil Gary dari sang raja dengan berpura-pura bernyanyi dan berjoget. Ide yang sangat jenius. Ternyata cukup jenius aksi penyelamatan dari Sandy dan kawan-kawan sehingga membuat Raja Poseidon tidak mencurigai mereka dan berhasil membawa Gary kabur. Setelah terbuai dari penampilan Sandy dan kawan-kawan, sang raja akhirnya sadar bahwa siputnya telah hilang. Kemudian sang raja memerintahkan penangkapan kepada mereka. Namun, mereka berhasil bersembunyi di balik baju besi kerajaan, sementara Squidward berada dalam baju besi sebagai pengalihan. Karena terlalu berat, baju besi itu terlihat seperti orang mabuk dan lepas kendali sehingga terjatuh. Sedianya mereka berlima ikut panik dan berusaha menyelamatkan Squidward. Namun tak disangka, target malah salah prediksi jatuhnya. Sungguh malang nasibmu kawan. Kemudian mereka masih berusaha pergi. Beruntung Otto datang di waktu yang tepat sehingga mereka berpeluang untuk pergi. Sungguh menjengkelkan. Benar-benar ngeselin Otto, edan, kampret. Lalu mereka pun berhasil kepung dan tidak bisa keluar dari kerajaan Poseidon dan akhirnya mereka pun dipenjara. Tamat ending yang membagongkan. Oke guys, sekian dulu penjelasan alur filmnya. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Bagikan juga konten ini kepada teman-teman kalian. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.